Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman Adirakta. Kembali lagi di video pembelajaran Adirakta semester ke-6 di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 di periode UAS. Pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas mengenai akuntansi kantor pusat dan juga kantor cabang dengan beberapa pembahasan, yaitu yang pertama perbedaan agen penjualan dan kantor cabang, yang kedua akuntansi agen penjualan, yang ketiga akuntansi kantor cabang, keempat jurnal umum transaksi pusat dan juga cabang, jurnal penyesuaian transaksi pusat dan juga cabang, serta ilustrasi pembukuan kantor pusat dan cabang, dan terakhir masalah-masalah khusus dalam hubungan kantor pusat dan juga kantor cabang. Oke, yang pertama kita akan membahas perbedaan antara agen penjualan dan kantor cabang. Kalau agen penjualan, nah, kalau agen penjualan di sini dia merupakan unit yang menerima pesanan barang dan beroperasi di bawah pengawasan langsung dari kantor pusat. Agen beroperasi sebagai unit penjual lokal dengan arahan dari kantor pusat, secara umum tidak memiliki persediaan kecuali sampel produk. Jadi agen penjualan ini kurang lebihnya mungkin bisa diartikan sebagai dropshipper, yaitu orang yang menjualkan. Jadi nanti ketika dia mendapatkan pesanan dari konsumen, dia akan melaporkan pesanan itu kepada kantor pusat, dan kantor pusat yang akan memeriksa pesanan, kemudian disetujui dan juga dikirimkan kepada pelanggan secara langsung. Jadi bukan agen penjualan. Agen penjualan hanya merupakan perantara dari konsumen untuk nantinya disalurkan kepada kantor pusat. Kemudian kegiatan promosi iklan langsung ditangani juga oleh kantor pusat. Agen tidak memiliki perlengkapan sendiri untuk promosi. Biasanya agen diberi modal kerja yang digunakan untuk membayar beban operasional dan akan lebih mudah jika diselesaikan dan dibayar langsung oleh agen. Sistem impres atau tetap sering diadopsi untuk mengendalikan kas. Pesanan pembelian yang diperoleh agen akan dikirimkan ke kantor pusat. Nah, ini tadi untuk dimintakan persetujuan, dan kemudian baru setelah disetujui yang mengirimkan adalah kantor pusat. Kantor pusat yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pembukuan dari penjualan, membuat tagihan kepada pelanggan, dan menerima pelunasan pelanggan. Semua biaya operasi agen dipenuhi oleh kantor pusat. Itu kalau agen penjualan. Beda lagi kalau kantor cabang. Kantor cabang itu adalah ibaratnya sama seperti kantor pusat, cuman dia berada di wilayah-wilayah tertentu. Yang tujuannya adalah untuk memperluas satu-satunya pangsa pasar bagi si perusahaan. Kantor cabang merupakan unit yang menjual barang yang dikuasainya kepada pembeli dan memiliki wewenang untuk mengelola transaksi sebagai unit bisnis yang mandiri. Jadi di sini dia memiliki kewenangan lebih daripada sekedar agen penjualan untuk melakukan operasi bisnisnya, baik dari mulai menjual barang yang dia kuasai, jadi persediaannya itu berada di bawah kuasa kantor cabang. Kemudian meskipun kantor cabang beroperasi sebagai unit bisnis yang terpisah, kantor cabang tetap menjadi subjek yang dikendalikan oleh kantor pusat. Jadi meskipun mereka menjalankan operasi bisnis yang terpisah, mereka tetap dianggap sebagai satu entitas badan hukum yang sama. Otonomi kantor cabang ditentukan oleh kantor pusat. Kebijakan dan prosedur umum ditentukan oleh kantor pusat. Biasanya diterapkan untuk keseluruhan cabang. Misalkan adalah pembukuan mengenai aset tetap. Biasanya pembukuan mengenai aset tetap itu dilakukan oleh kantor pusat, dan itu diberlakukan kepada seluruh cabang. Jadi cabang tidak melakukan pencatatan ataupun pembukuan mengenai aset tetap. Manajer cabang biasanya diberikan kewenangan terkait dengan pengelolaan dan pengambilan keputusan yang menyangkut teknis operasional cabang. Nah, di sini di setiap cabang itu nanti dia akan dipimpin oleh pimpinan cabang. Nah, pimpinan cabang yang akan bertanggung jawab terkait dengan operasional cabang tersebut, dari mulai pengambilan keputusan terkait hal-hal yang berkaitan langsung dengan operasional cabang. Kas dan barang dagang kantor cabang serta aset lainnya disuplai dari kantor pusat. Namun kantor cabang juga dapat membeli barang dari pemasok lain. Jadi di sini kalau agen tadi dia hanya memiliki persediaan sebagai sampel, dan nantinya pesanan akan dikirim langsung oleh kantor pusat ke konsumen. Kalau kantor cabang, dia nantinya selain mendapatkan suplai persediaan dari kantor pusat, dia juga bisa membeli persediaan dari supplier lain ketika memang pesanan sedang tinggi dan juga persediaan tidak mencukupi. Cabang dapat mengirimkan barang kepada pelanggan, mengirimkan tagihan, menerima pembayaran, dan menyetor hasil penjualan kepada rekening cabang di bank. Jadi cabang di sini memiliki kewenangan lebih, yaitu bisa
mengelola transaksi penjualan dari mulai pengiriman barang hingga penagihan piutang. Kemudian cabang dapat menggunakan rekening cabang di bank untuk menerima pelunasan pelanggan dan juga membayar tagihan untuk kantor cabang. Dalam kasus tertentu, kantor cabang yang memiliki kewenangan dalam penerimaan pelunasan dari pelanggan atau cabang diharuskan menyetorkan hasil penjualan ke rekening kantor pusat di bank dan menetapkan modal kerja untuk cabang dengan sistem tetap atau impress fund. Nah, itu sekilas perbedaan mengenai agen penjualan dan juga kantor cabang. Selanjutnya kita akan membahas poin yang kedua, yaitu akuntansi agen dan penjualan. Agen tidak menyelenggarakan pembukuan akuntansi atau transaksi yang dilakukan atas transaksi yang dilakukan. Jadi di sini segala jurnal itu tidak dilakukan oleh agen. Agen hanya mencatat misalkan terjadi transaksi penjualan, agen mencatat ada transaksi sebesar sekian barang, unit dan lain sebagainya, tapi dia tidak melakukan penjurnalan. Nah, ini biasanya hanya mencatat ringkasan penerimaan dan juga pengeluaran modal kerja dan juga mencatat penjualan kepada pelanggan. Ringkasan pemakaian modal kerja akan dikirimkan ke kantor pusat dilengkapi dengan bukti-bukti dan juga voucher yang telah dibayarkan. Jika manajer agen dibayar berdasarkan volume penjualan, maka catatan penjualan juga diserahkan kepada kantor pusat. Nah, biasanya agen akan mendapatkan penghasilan lebih tinggi ketika volume penjualan atau target penjualan yang dicapai itu mencapai angka tertentu yang disyaratkan atau mungkin diberikan oleh kantor pusat, sehingga dalam pemberian imbalannya juga berdasarkan volume penjualan ini, sehingga harus didukung oleh catatan penjualan. Ilustrasi jurnal kantor pusat dengan impress system terkait dengan kegiatan agen penjualan. Yang pertama, kantor pusat mencairkan cek sejumlah dana yang ditentukan dan dikirimkan kepada agen. Nah, di sini tadi di perbedaan sebelumnya agen juga membuat ringkasan modal kerja. Agen memiliki modal kerja dan juga dana yang dikirimkan dari kantor pusat kepada agen penjualan. Nah, di sini jurnalnya ketika kantor pusat mengirimkan cek atau mencairkan cek dan dikirimkan ke agen, maka jurnalnya working fund, agensi A atau agensi 1, dan kreditnya cash. Nah, jurnal-jurnal ini hanya dibuat oleh kantor pusat. Agen akan mengajukan pengisian kembali modal kerja jika saldo modal kerja sudah menipis dan juga pada akhir periode dengan menyertakan bukti atas penggunaan modal kerja sebelumnya. Kantor pusat akan mencatat pertanggungjawaban atas penggunaan modal kerja sebelumnya dengan jurnal, expense, dan juga cash. Jadi di sini kurang lebih hampir mirip sama seperti petty cash. Kalau misalkan dulu kita belajar petty cash ketika pembentukannya adalah petty cash dan cash, kemudian ketika pengisian kembali jurnalnya beban-beban dan pada cash, kurang lebih sama seperti itu. Kemudian yang kedua, kantor pusat mengirimkan aset non kas ke agen seperti barang sampel, peralatan dan juga perlengkapan. Di sini jurnalnya agency supply samples 4.000 misalkan, dan juga inventory dari kantor pusat. Jadi direklas inventory kantor pusat direklasifikasi ke agency sampel sebesar 4.000. Yang ketiga, kantor pusat memberikan persetujuan pesanan yang diajukan oleh agen dan mengirimkan barang dagang kepada pelanggan. Sesuai yang dijelaskan sebelumnya bahwa kewenangan agen ini dia tidak mengirimkan barang kepada pelanggan, tapi mengirimkan permintaan pembelian dari konsumen dikirimkan ke kantor pusat untuk di ACC dan baru kantor pusat yang akan mengirimkan. Jadi jurnalnya adalah ketika terjadi penjualan dan kantor pusat menyetujui, maka accounts receivable sales agency A karena penjualan tersebut berasal dari penjualan agensi A sebesar 6.000 dan juga untuk mencatat cost of goods sold-nya atau HPP-nya sebesar 3.000 misalkan. Kemudian yang keempat, kantor pusat menerima pembayaran dari pelanggan. Jurnalnya sama seperti penerimaan pembayaran piutang seperti biasa, yaitu cash pada accounts receivable sebesar 6.000. Nomor 5, pada akhir periode jika kantor pusat menyajikan transaksi agen seolah-olah transaksinya sendiri, maka setelah akun-akun transaksi agen akan ditutup ke ikhtisar laba rugi atau income summary. Nah, di sini
Ini sama seperti jurnal penutup pada umumnya, yaitu kita menutup akun-akun yang ada di laporan laba rugi seperti penjualan, beban, COGS maupun yang lain. Nah, di sini contohnya penjualan sales agency A 6.000 didapat dari jurnal nomor 3 ini dibalik ke income agency A sebesar 6.000. Kemudian untuk menutup beban dari beban barang itu sendiri atau HPP dan juga beban dari beban operasional si agen, yaitu agensi expense agensi A. Dikredit, dibalik karena ditutup, dan debitnya income agensi A. Nah, selisih antara income agensi A yang di sini 6.000 dengan yang totalnya di sini 5.000 itu akan ditutup ke income summary, yaitu income agensi A 1.000 dan income summary 1.000. Karena di sini dia untung. Kalau misalkan dia rugi, nanti berarti jualannya dibalik. Nomor 6, jika pada akhir periode masih terdapat barang sampel yang belum habis terpakai senilai sekian, maka kantor pusat membuat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Nah, ketika terjadi barang sampel pada awal yang dikirim tadi, pada nomor 2 ini mengirimkan barang sampel, dan ternyata barang sampel tersebut di akhir periode masih ada, maka dia dianggap sebagai advertising expense atau beban untuk promosi, untuk mempromosikan barang tersebut. Jadi direkas dari agensi supply samples ke advertising expense 2.500 misalkan. Next, kita ke akuntansi kantor cabang. Sistem akuntansi kantor cabang itu dibedakan menjadi 3. Pembukuan pada kantor pusat saja, pembukuan pada kantor pusat dan kantor cabang, serta pembukuan pada kantor cabang saja. Yang pertama, pembukuan pada kantor pusat saja yaitu untuk transaksi yang dibukukan oleh kantor pusat, baik dalam jurnal maupun buku besar pembantu, akan dicatat secara terpisah untuk masing-masing cabang. Cabang menyediakan bukti-bukti transaksi, apakah dalam bentuk bukti asli ataupun catatan memorandum yang dilengkapi voucher asli. Metode pembukuan ini mirip dengan pembukuan agen dengan kantor pusat. Kemudian pembukuan pada kantor pusat dan juga kantor cabang. Cabang membukukan dan mencatat semua transaksinya, kemudian mengirimkan kopi dokumen ke kantor pusat, di mana kantor pusat juga akan melakukan pencatatan pada buku yang terpisah atau dimasukkan ke dalam buku besar umum kantor pusat. Terakhir, pembukuan pada kantor cabang. Secara umum, sistem akuntansi cabang diselenggarakan oleh cabang itu sendiri. Karena tadi cabang memiliki otonomi yang lebih luas daripada agen penjualan gitu. Cabang mencatat semua transaksinya dalam bentuk jurnal lalu dirangkum dalam buku besar, serta laporan keuangannya disusun secara periodik oleh cabang dan juga disetorkan kepada kantor pusat. Bisa per bulan ataupun mungkin per 3 bulan sekali, tapi biasanya lebih seringnya yaitu per bulan menyampaikan laporan cabang ke pusat. Kantor pusat kemudian menggabungkan laporan keuangan cabang tersebut pada laporan keuangannya atau dikonsolidasikan, disatukan. Laporan keuangan yang diajukan oleh cabang akan diperiksa oleh pemeriksa internal perusahaan. Nah, pembahasan berikutnya akan menggunakan sistem akuntansi kantor cabang dengan pembukuan pada kantor cabang atau fokus ke yang nomor 3. Oke. Jurnal, kemudian poin keempat kita akan membahas jurnal umum transaksi kantor pusat dan juga kantor cabang. Transaksi yang terjadi baik kantor pusat maupun kantor cabang akan dicatat sesuai dengan prosedur akuntansi seperti biasa. Hal yang beda dalam akuntansi cabang adalah cara mencatat transaksi antara kantor pusat dan kantor cabang. Yang pertama, misalkan terjadi transfer antara kantor pusat dan kantor cabang. Cabang akan menggunakan akun home office atau akun kantor pusat yang setara dengan akun modal, digunakan untuk mencatat kas, barang, dan jasa yang diterima dari kantor pusat. Kantor pusat akan menggunakan akun branch atau akun cabang atau investment in branch untuk mencatat semua pengeluaran yang dikirimkan ke kantor cabang. Dan kedua akun ini bersifat resiprokal atau saling bertimbal balik. Kalau misalkan di akuntansi pemerintah itu sama seperti RKPPKD dan RKSKPD, itu resiprokal juga dua akun tersebut.
Nah, ini contoh transaksinya yaitu kantor cabang menerima kas dari kantor pusat sebesar 1.000. Nah, di kantor cabang dia akan mencatat penerimaan kas. Dia menerima kas sebesar 1.000, maka kasnya bertambah debit 1.000 dan kreditnya home office. Karena home office digunakan untuk mencatat kas, barang maupun jasa yang diterima dari kantor pusat. Segala bentuk yang diterima dari kantor pusat dicatat ke home office. Kemudian kantor pusatnya akan mencatat branch 1 kalau misalkan dia memiliki cabang lebih daripada 1, kemudian kreditnya cash karena cashnya berkurang ditransfer ke cabang sebesar 1.000. Nah, misalkan dari jurnal ini dinetkan atau digabungkan, home office sama branch ini akan keeliminasi dan jurnalnya cuma cash pada cash atau reklasifikasi cash di cabang, cash di pusat ke cash di cabang gitu. Kemudian kantor cabang menyetorkan kas ke kantor pusat sebesar 500. Misalkan di akhir periode ada sisa uang di kantor cabang yang akan disetorkan ke kantor pusat, maka jurnalnya tinggal dibalik. Kantor cabang akan mencatat home office 500 dan cash 500 karena cashnya keluar. Sedangkan kantor pusat akan mencatat penerimaan cash, debit, cashnya bertambah 500 dan kreditnya branch 1 500. Yang kedua, pengiriman barang dagang dari kantor pusat ke kantor cabang. Ketika kantor pusat mengirimkan barang dagang ke cabang, kantor pusat akan mendebit akun branch dan mengkredit shipment to branch. Pada akhir periode, akun shipment to branch akan dikurangkan terhadap saldo barang yang tersedia untuk dijual. Cabang akan mencatat barang dagang yang diterima dari kantor pusat dengan mendebit shipment from home office, jadi kebalikan dari shipment to branch, dan kreditnya home office. Kemudian pada akhir periode, cabang akan menambahkan barang dagang yang diterima dari kantor pusat atau shipment from home office dan dari yang dibeli dari pemasok lain dengan persediaan awal untuk menentukan barang yang tersedia untuk dijual. Ilustrasinya nanti akan ada di belakang bagaimana perlakuan shipment to and shipment from di laporan keuangan, terutama dalam penentuan barang tersedia untuk dijual yang nantinya berpengaruh pada penentuan besarnya cost of goods sold. Oke. Kantor pusat mengirimkan barang dagang ke kantor cabang sebesar 120. Nah, di sini kantor cabang akan mencatat shipment from home office sebesar 120 dan kreditnya home office sebesar 120. Kantor pusat akan mencatat branch pada shipment to branch sebesar 120. Nah, di sini asumsinya kita menggunakan pencatatan sistem periodik sehingga menggunakan akun shipment from home office dan juga shipment to branch. Kalau misalkan kita menggunakan perpetual, maka akun ini bisa digantikan dengan inventory. Inventory pada home office dan branch pada inventory. Jadi di sini kita kebanyakan atau nantinya akan sering bertemu dengan akun shipment dan shipment from dan juga shipment to yang artinya kita menggunakan metode periodik. Kemudian yang ketiga, cabang mencatat semua pembebanan biaya operasional yang dibayar sendiri. Nah, karena dibayar sendiri, maka dia tidak ada kaitannya dengan kantor pusat, sehingga kantor pusat tidak melakukan jurnal apa-apa karena dibayar pakai uang cabang sendiri gitu. Jadi uang cabang lah yang berkurang. Debitnya beban-beban yang dibayarkan, yaitu salaries expense, rent expense, dan miscellaneous expense. Totalnya 750. Kemudian cabang membebankan seluruh biaya operasional ke kantor pusat. Nah, di sini cabang membebankan biaya operasional ke kantor pusat yang meliputi asuransi aset cabang sebesar 100, pajak cabang 50, dan biaya iklan cabang 150. Jadi jadi tadi kalau dibilang pembukaan aset tetap itu kebanyakan di pusat, tapi aset tetapnya itu berada di cabang gitu kan. Nah, biasanya aset tetap itu diasuransikan untuk menjaga kalau misalkan ada suatu kejadian yang menyebabkan kerusakan pada aset tetap itu. Biaya asuransi tersebut bisa dibebankan kepada kantor pusat karena kantor pusatlah yang melakukan pencatatan terhadap aset tetap itu gitu, meskipun yang menggunakan atau yang menyimpan aset tetap itu adalah kantor cabang. Nah, jurnalnya pada kantor cabang dia akan mencatat insurance expense sebesar 100, beban asuransi, beban pajak, dan juga beban iklan sebesar 300, totalnya kreditnya home office karena akan dibebankan ke kantor pusat, jadi menggunakan akun home office.
tidak menggunakan akun cash. Kemudian kantor pusat akan mencatat brand 1 kreditnya prepaid insurance sebesar 100, tax payable 50, dan advertising expense 150. Kenapa dia advertising expense sebesar 150? Advertising expense-nya dikredit karena dianggap sebelum ada jurnal ini itu sudah ada jurnal terkait dengan pengakuan terkait dengan advertising expense yang ada di kantor pusat. Jadi kantor pusat sudah melakukan pembukuan dan kemudian dibalik jadi di kredit yaitu advertising expense-nya 150. Kemudian nomor 5, cabang mencatat penjualan cabang dan mencatat penagihan atas penjualan tersebut. Nah, di sini cabang kan tadi dijelaskan juga dia bisa mencatat kegiatan penjualan dari mulai ketika terjadi pesanan hingga pengiriman barang dan juga penagihan. Nah, ketika itu tidak melibatkan kantor pusat, dia bisa mencatat seperti jurnal penjualan pada umumnya, yaitu AR pada sales dan cash pada AR ketika mendapatkan pelunasan. Di sini tidak ada jurnal COGS pada inventory karena kita menggunakan asumsi bahwa pencatatan menggunakan metode periodik, bukan perpetual. Nah, nanti diketahui COGS-nya dari mana? Dari laporan keuangan. Dari income statement. Nanti ada perhitungan COGS seperti biasa. Selanjutnya nomor 7, pembelian dan penyusutan aset tetap. Nah, ini pembelian aset tetap biasanya dicatat di kantor pusat. Dan prosedur ini diikuti dengan penerapan kebijakan penyusutan yang seragam untuk sekelompok aset apakah dipakai oleh cabang maupun kantor pusat. Meskipun di sini dikatakan biasanya dicatat oleh kantor pusat, tapi tidak menutup kemungkinan bahwasannya aset tetap tersebut dicatat langsung oleh kantor cabang. Yang nantinya, kalau misalkan demikian, maka kantor cabang akan melakukan beban mencatat dan mengakui beban penyusutan di catatannya sendiri, tidak dibebankan ke kantor pusat. Jadi bisa saja kalau misalkan ada suatu kondisi kantor cabang tersebut mencatat atau membukukan sendiri aset tetapnya. Tergantung nanti bagaimana otorisasi yang diberikan oleh kantor pusat. Di sini contoh transaksinya, kantor pusat membeli peralatan 3.000 dan mengirim peralatan tersebut ke kantor cabang. Nah, karena sesuai ilustrasi di awal dibilang biasanya pencatatan itu dilakukan oleh kantor pusat, maka ketika terjadi pembelian, kantor cabang tidak mencatat apa-apa. Yang mencatat adalah kantor pusat, equipment pada cash, atau pada accounts payable kalau misalkan dia pembeliannya secara kredit. Kemudian ketika peralatan tersebut dikirimkan ke kantor cabang, maka tidak ada perubahan catatan atau kantor cabang tidak akan mencatat penerimaan misalkan equipment pada home office atau apa gitu. Itu tidak, karena apa? Tadi yaitu itu sudah dicatat di pembukuan kantor pusat. Jadi kantor cabang tidak membukukan aset tetap namun hanya menggunakan. Pada akhir periode, cabang yang menggunakan peralatan tersebut mencatat beban penyusutan dengan mendebit depreciation expense dan kreditnya home office. Kantor pusat akan mencatat penyusutan aset tetap yang digunakan cabang dengan mendebit branch dan mengkredit accumulated depreciation. Nah, ini jurnal yang digunakan peralatan yang digunakan cabang disebutkan 300 pada akhir periode. Nah, karena tadi cabang dia tidak melakukan pembukuan terhadap equipment-nya masih di catatan kantor pusat, maka depreciation expense-nya ini dilimpahkan kepada kantor pusat. Depreciation expense 300, kreditnya home office sebesar 300. Kemudian kantor pusat akan mencatat branch pada accumulated depreciation sebesar 300. Pembelian aset tetap oleh kantor cabang yang akan dicatat di buku kantor pusat saja, maka cabang akan mendebit home office dan kreditnya cash atau liability. Kantor pusat akan mencatat pembelian cabang tersebut dengan mendebit asetnya apa dan kreditnya branch. Misalkan cabang membeli tanah seharga 2.000 dan dibukukan di kantor pusat, berarti cabang hanya mencatat home office pada cash sebesar 2.000 dan land-nya ini masuk ke catatan kantor pusat sebesar 2.000. Pada kreditnya branch 1 sebesar 2.000 juga. Itu kalau nomor 8,
cabang membeli barang dagang dari pemasok luar. Nah, karena dari pemasok luar berarti tidak ada kaitannya dengan kantor pusat. Maka kantor pusat tidak akan melakukan pembukuan apa-apa. Pembukuan hanya dilakukan oleh kantor cabang dengan melakukan jurnal purchase dan kreditnya cash atau accounts payable, tergantung tunai atau kredit. Purchase karena tadi kita menggunakan asumsi periodik ya. Kalau misalkan asumsinya perpetual, maka di sini menggunakan inventory. Tapi kebanyakan soal di bab akuntansi cabang dan juga pusat ini memang menggunakan periodik gitu. 9. Penentuan laba atau rugi kantor cabang. Ketika cabang melaporkan laba periode berjalan, kantor pusat akan mendebit akun branch dan mengkredit branch income. Pada akhir periode, cabang akan menutup semua akun-akun seperti lazimnya pada siklus akuntansi. Jadi ada jurnal penutup juga gitu. Nah, jurnal penutup di cabang, dia akan menutup segala akun-akun yang berkaitan dengan laporan laba rugi atau income statement. Menutup akun beban dan juga pembelian, yaitu income summary, expense, kreditnya expense, jenis berbagai expense, kemudian purchase, dan ada shipment from home office. Kenapa shipment from home office ini ditutup di kredit? Karena tadi shipment from home office ini diperlakukan sebagai sama seperti pembelian. Jadi dia itu menambah barang yang tersedia untuk dijual oleh kantor cabang. Jadi ditutup di sebelah kredit. Kemudian menutup sales. Sales pada income summary seperti biasa jurnal penutup pada umumnya, dan selisihnya itu adalah income-nya. Nah, di sini lebih banyak income summary yang dikredit daripada yang dikredit. Jadi terdapat laba yang akan di jurnal income summary pada home office. Nah, atas laba ini, kantor pusat akan mencatat branch 1 pada branch income sebesar 180 dan branch income pada income summary sebesar 180. Kalau misalkan ini dinetkan, berarti jurnalnya tinggal branch 1 pada income summary 180. Jadi dia mendapatkan laba dari cabang yang satu. Oke, selanjutnya jurnal penyesuaian transaksi kantor pusat dan juga kantor cabang. Saldo akun home office yang tercatat di cabang dan juga akun branch di kantor pusat terkadang tidak menunjukkan transaksi timbal balik atau resiprokal antara cabang dan pusat. Contoh, kantor pusat telah mengirimkan barang dagang ke cabang, tetapi barang tersebut belum diterima oleh cabang. Kantor pusat telah mencatat pengiriman barang ke kantor cabang dengan mendebit branch dan kreditnya shipment to branch. Tapi karena cabang belum menerima, maka akun home office belum ada pengaruhnya di catatan cabang. Berikut ini adalah beberapa kejadian yang dipertimbangkan untuk dilakukan rekonsiliasi antara akun. Yang pertama, pendebitan akun cabang oleh kantor pusat atau mendebit branch atau akun yang berkaitan dengan kantor cabang oleh kantor pusat tanpa mengkredit akun kantor pusat oleh cabang. Ilustrasi kasus ini terjadi jika kantor pusat telah mengirimkan barang seharga 3.000, namun pada akhir periode barang tersebut belum sampai di cabang, sehingga cabang perlu membukukan penerimaan barang tersebut. Yaitu penyesuaiannya adalah shipment from home office sebesar 3.000 dan home office-nya sebesar 3.000, atau jurnal untuk menganggap bahwa barang tersebut telah diterima atau telah berada di cabang. Yang kedua yaitu pengkreditan akun cabang oleh kantor pusat tanpa pendebitan akun kantor pusat oleh cabang. Ketika kantor pusat menerima dan mencatat 750 pelunasan dari pelanggan penjualan yang dicatat oleh cabang, kantor pusat mencatat penerimaan kas dan mengkredit branch karena dia yang menerima pelunasan. Maka pembukuan dari kantor cabang yang belum mencatat transaksi tersebut, maka akan dilakukan pencatatan home office 750 dan mengkredit akun receivable 750. Kalau diilustrasikan di sini, kenapa di sini kosong kan karena jumlah penyesuaian. Tapi sebelum itu kantor pusat sudah mencatat cash pada branch sebesar 750. Nah, home office sama branch-nya kalau dinetkan, maka jumlahnya tinggal cash pada akun receivable.
Sama seperti jurnal pelunasan biasa, cuman bedanya pelunasannya ini dikirimkan kepada siapa dan yang mencatat si cabang ini belum mencatat gitu. Padahal si cabang yang melakukan penjualan. Penerbitan akun kantor pusat oleh cabang tanpa pengkreditan akun cabang oleh kantor pusat. Jadi cabang sudah membukukan tapi kantor pusat belum. Cabang membeli peralatan sebesar 1.000. Pencatatan peralatan dilakukan oleh kantor pusat dan kantor pusat belum mendapatkan notifikasi dari cabang terkait dengan aset tersebut. Kantor cabang mendebit kantor pusat dan mengkredit cash atau home office pada cash. Jurnal penyesuaian yang dibuat oleh kantor pusat adalah equipment pada brand 1. Di sini kantor cabang itu sebenarnya sudah mencatat, cuman karena ini jurnal penyesuaian yang ditampilkan di sini maka dia kosong. Catatan sebenarnya di kantor cabang dia sudah mencatat home office pada cash gitu. Home office pada cash, di sini equipment pada branch. Home office pada branch-nya dinetkan, maka tinggal equipment pada cash. Aslinya seperti itu. Nah, di sini ada ilustrasi transaksi.